Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvina Damayanti, Diva Puspitasari, Hafid Ahmad Muzaki, Rafif Tia Yosindra Saputra, dan Salma Cahya Ramadhani. Jalan-jalan ke kota Medan, tidak lupa membeli salad. Mari belajar proposal kegiatan, jangan lupa buat disimak. Pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja oleh organisasi sosial atau lembaga pemerintahan yang proses pembuatannya dijalankan guna untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara agar bisa membantu secara finansial maupun non-finansial. Adapun tujuan dari pembuatan proposal kegiatan yaitu yang pertama, menggambarkan kegiatan secara umum sehingga dapat mewakili kegiatan tersebut. Yang kedua, meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keempat, menjelaskan suatu rencana kegiatan agar dapat diterima sekaligus mendapatkan dukungan. Yang kelima, memberikan informasi yang mendetail kepada pembaca atau calon sponsor sehingga pembaca atau calon sponsor memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan. Dan tujuan yang terakhir yaitu memberikan laporan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, sebagai panduan dan arahan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan efektif. Yang kedua, memberikan penjelasan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang hendak mengetahui detail kegiatan tersebut. Yang ketiga, meyakinkan para donatur atau sponsor agar bersedia memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan tersebut. Yang terakhir, sebagai prasyarat kelengkapan dalam kepenulisan. Selanjutnya yaitu ada struktur dari teks proposal kegiatan. Yang pertama, sampul proposal. Di bagian sampul, berisi nama kegiatan yang dilakukan dan lampiran logo perusahaan atau lembaga masing-masing. Logo ini sangat penting, sebab bila tak tersedia, ada kemungkinan calon sponsor akan menganggap proposal tersebut asal-asalan sehingga proposal yang diajukan akan ditolak. Yang kedua, latar belakang. Penulis harus menjelaskan mengapa membuat rancangan acara tersebut. Ini sangatlah penting mengingat halaman itu dapat terlihat apa alasan dibalik pembuatan usulan itu. Agar calon sponsor tertarik dengan proposal tersebut, sebaiknya penulisan latar belakang dimulai dari hal yang umum ke khusus. Artinya, sebelum menuju ke intinya, dapat dituliskan mengenai fenomena di sekitar terkait acara itu, lalu tulisan dibuat mengerucut sehingga pembaca dapat memahami titik permasalahannya. Pemilihan alasan itu bisa disesuaikan dengan kebermanfaatan acara yang akan dibuat. Selanjutnya, yang ketiga ada nama kegiatan. Perlu memperhatikan beberapa aspek, salah satunya menuliskan acara dengan jelas dan ukuran huruf yang mudah terbaca. Tulisan nama kegiatan tidak terlalu panjang atau pendek. Susunan acara harus dibuat runtut sehingga calon sponsor bisa memahami bagaimana alur kegiatan tersebut. Di bagian nama kegiatan biasanya disertakan tema kegiatan proposal. Yang keempat yaitu tujuan kegiatan. Penulisan ini harus memuat mengapa acara tersebut dibuat serta tujuan melakukannya. Tujuan kegiatan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Keberadaan poin ini penting sehingga calon sponsor tahu apa saja fokus yang ingin dicapai dari pembuatan agenda tersebut. Ya, di sini saya akan melanjutkan pada bagian struktur. Yang kelima ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan menginfokan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pembuatan acara. Sasaran kegiatan ini sangat bervariasi bergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh, dalam acara konser amal, umumnya pesertanya ialah anak SMA, namun bisa pula ditujukan bagi masyarakat umum tanpa ada batas usia. Oleh karena itu, penulis proposal wajib menginfokan tentang hal itu secara rinci, sehingga calon sponsor mampu mengerti siapa saja pihak yang akan dilibatkan. Yang keenam ada tempat dan waktu pelaksanaan. Pembuatan proposal diharuskan menuliskan lokasi kegiatan secara akurat dan waktu pelaksanaan yang memuat tanggal, bulan, tahun, serta estimasi jamnya. Diusahakan memberikan informasi secara lengkap sehingga calon sponsor memahami detail acaranya dengan baik sehingga kemungkinan mendapatkan sponsorship pun semakin besar. Begitu
ke-7 adalah susunan acara. Susunan acara berisi rundown kegiatan yang akan dilaksanakan. Adanya susunan acara membuat calon sponsor bisa melihat secara garis besar kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Yang ke-8 adalah susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan berisi siapa saja penanggung jawab acara yang diselenggarakan mulai dari ketua, bendahara, hingga humas. Tidak hanya nama saja, namun terlihat jelas jabatan beserta job desk-nya. Dengan melihat susunan kepanitiaan, calon sponsor dapat mengetahui siapa saja yang akan melakukan kegiatan tersebut. Yang ke-9 ada rincian anggaran. Rincian anggaran ini berisi informasi mengenai estimasi berapa kira-kira total pengeluaran yang dibutuhkan. Diusahakan gak perlu muluk-muluk ya merincinya, apalagi sampai menggabungkan dana. Hal ini akan membuat pihak sponsor tidak bersimpati karena anggaran dan kenyataannya tidak sesuai. Oleh karena itu, sebaiknya rincikan anggaran sewajarnya aja. Dengan begitu, potensi proposal diterima pun semakin besar. Yang terakhir, yang ke-10 ada penutup. Penutup biasanya berisi kesan baik dengan membuat ringkasan menarik. Penutup ditulis secara sopan, disertai kata-kata bermakna persuasif yang dilakukan demi menarik simpati pembaca. Unsur kebahasan proposal kegiatan. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja, tindakan, untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian. Misalnya pertama, kedua, ketiga, selain itu, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, dan lain-lain. Menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Beberapa unsur ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengajuh proposal kegiatan dengan pihak penerima proposal kegiatan. Pihak yang diberi proposal kegiatan. Yang pertama, kita ada pembimbing. Jika ada. Yang kedua, kita ada penyelenggara atau pelaksana. Adalah kita sendiri dan lembaga-lembaga misalnya. Yang ketiga, kita ada sponsor dan pejabat, misalnya kampus atau pemerintah. Yang keempat, kita ada tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain. Semua pihak itu harus menjadi pertimbangan dalam membuat proposal kegiatan. Pada konteks ini, proposal itu dibuat agar memenuhi harapan pihak-pihak dan para pemangku kepentingan, sehingga proposal Anda disetujui untuk direalisasikan. Cara membuat proposal kegiatan. Yang pertama, mencantumkan nama kegiatan. Mencantumkan nama kegiatan merupakan hal pertama dan wajib tercantum dalam proposal. Kedua, latar belakang. Latar belakang berisi mengenai mengapa kegiatan tersebut harus diadakan dan mengapa pihak sekolah atau lembaga harus ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, menentukan tujuan acara kegiatan. Menentukan tujuan acara kegiatan memiliki maksud agar kegiatan tersebut jelas untuk apa. Yang keempat yaitu mencantumkan tema. Tema acara merupakan hal yang mendasari mengapa kegiatan tersebut ada. Oleh karena itu, penentuan tema menjadi salah satu hal penting dalam penyusunan proposal kegiatan. Yang kelima, menuliskan sasaran. Pada bagian sasaran, kita akan menggambarkan siapa saja target peserta dari kegiatan tersebut. Yang keenam, menuliskan tempat dan waktu. Kita juga harus menuliskan di mana lokasi kegiatan dan kapan waktunya sebagai salah satu bukti benar adanya kegiatan tersebut. Yang keenam, mencantumkan kepanitiaan. Dalam suatu kegiatan atau acara, tentu saja tidak hanya dilaksanakan oleh satu orang saja, akan tetapi ada beberapa orang yang harus diikutsertakan dan harus dimasukkan dalam susunan kegiatan. Nah, susunan tersebut ada baiknya dimasukkan ke dalam proposal. Yang kedelapan, menuliskan rencana anggaran. Bila kita membutuhkan proposal untuk menarik sponsor, tentu saja rencana anggaran sangat diperlukan. Buatlah rencana anggaran dengan logis dan sesuai dengan realitas. Dan yang terakhir, menuliskan penutup. Penutup biasanya berisi ucapan terima kasih dan tanda tangan ketua panitia.
Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.